Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yulia Farnianti dari BP 19160045 dari 242. Saya akan menjelaskan identifikasi bakteri dengan metode pewarnaan bertingkat. Dengan metode pewarnaan bertingkat ini terbagi menjadi ada beberapa pewarnaan. Yang pertama yaitu pewarnaan gram. Pewarnaan gram terbagi menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Gram positif memiliki membran sel tunggal yang dilapisi oleh peptidoglikan yang tebalnya sekira 25 sampai 50 nanometer. Sedangkan bakteri gram negatif yang dilapisi oleh peptidoglikogennya dan tipisnya yaitu 1 sampai 3 nanometer. Sifat bakteri terhadap pewarnaan gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi bakteri. Ada beberapa perbedaan sifat gram positif dan gram negatif. Ciri-ciri bakteri gram positif dan gram negatif. Yang pertama yaitu ciri-ciri gram positif, yaitu yang pertama, struktur dinding selnya tebal sekitar 15 sampai 80 nanometer. Yang kedua yaitu dinding selnya mengandung lipid yang normal sekitar 1 sampai 4%. Dan selanjutnya bersifat lebih rentan terhadap penisilin. Pertumbuhan dihambat secara nyata oleh zat-zat warna seperti ungu kristal. Selanjutnya yaitu komposisi nutrisi yang dibutuhkan lebih rumit, lebih resisten terhadap gangguan fisik, dan resistensi terhadap alkali 1% KOH larut. Dan selanjutnya, ciri selanjutnya itu tidak peka terhadap streptomycin, dan yang terakhir yaitu toksin yang dibentuk oleh eksotosin dan endotoksin. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bakteri gram negatif. Yang pertama yaitu struktur dinding selnya tipis sekitar 10 sampai 15 nanometer, berlapis 3 atau multilayer. Selanjutnya, dinding selnya mengandung lemak lebih banyak 11 sampai 12% peptidoglikan dan terdapat di dalam lapisan kaku sebelah dalam dengan jumlah sedikit 10%. Dari berat kering, tidak mengandung asam teichoat. Selanjutnya yaitu kurang rentan terhadap senyawa penisilin dan pertumbuhan tidak begitu dihambat oleh zat warna, misalnya kristal violet. Ciri selanjutnya yaitu komposisinya terisi dibutuhkan relatif sederhana, tidak resisten terhadap gangguan fisik, resisten terhadap alkali, 1% KOH lebih pekat, dan peka terhadap streptomycin dan toksin yang dibentuk oleh endotoksin. Itulah perbedaan ciri-ciri bakteri gram positif dan gram negatif. Selanjutnya saya akan dan selanjutnya yaitu pewarnaan tahan asam. Pewarnaan ini dapat digunakan dengan mendiagnosa keberadaan bakteri penyebab tuberkulosis, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Dinding bakteri yang tahan asam mempunyai lapisan lilin, lemak yang sukar ditembus zat warna. Oleh karena itu dipengaruhi oleh fenol dan pemanasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang media pertumbuhan bakteri. Ada 3 bagian media pertumbuhan bakteri. Yang pertama yaitu syarat pertumbuhan bakteri. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu syarat pertumbuhan bakteri. Ada beberapa. Yang pertama yaitu suhu. Suhu dipengaruhi oleh aktivitas bakteri terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu bakteri psikorofil, yaitu bakteri yang hidup pada daerah suhu antara 0 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu bakteri mesofil. Bakteri mesofil ini hidup di daerah suhu antara 15 sampai 55 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu bakteri termofil. Bakteri termofil ini yaitu bakteri yang dapat hidup di daerah suhu yang tinggi antara 40 sampai 75 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kelembaban. Kelembaban bakteri ini dipengaruhi oleh kelembaban yang cukup tinggi, kira-kira 85%.
pengurangan kadar air dan protoplasma menyebabkan metabolisme terhenti, misalnya pada proses pembekuan dan penyaringan. Selanjutnya yaitu dipengaruhi oleh cahaya. Cahaya sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bakteri. Pada umumnya yaitu cahaya dapat merusak mikroorganisme yang tidak berklorofil. Selanjutnya yaitu zat kimia. Pada zat kimia antibiotik ini, logam berat dan senyawa kimia tertentu dapat menghambat bahkan mematikan bakteri. Dan syarat selanjutnya yaitu nutrisi. Semakin banyak nutrisi, maka semakin meningkat pertumbuhan dari bakteri dalam hal melakukan perubahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu media biak pertumbuhan. Media biak pertumbuhan terbagi menjadi berapa? Yang pertama yaitu media biak sintetik. Nah, baiklah saya akan menjelaskan yang pertama yaitu media biak sintetik. Media biak sintetik ini setiap mikroorganisme dapat ditentukan kebutuhan bahan makanan, minuman, dan mengembangkan minuman yang tidak mengandung lebih banyak komponen daripada yang diperlukan untuk pertumbuhan. Yang kedua yaitu media biak kompleks. Media biak kompleks ini yaitu mikroorganisme bertuntutan tinggi belum dikenal benar bahan-bahan makanannya yang membiakkan dalam larutan biak yang mengandung larutan biak yang mengandung ekstra ragi, otolisat ragi, pepton atau ekstra daging. Dan selanjutnya yaitu media biak padat. Untuk media biak padat ini yaitu pada larutan biak cair ditambahkan bahan pemadat yang memberikan konsistensi seperti selai pada larutan air. Hanya untuk keperluan tertentu masih digunakan gelatin karena sudah mencair pada suhu 26 sampai 30 derajat Celcius dan banyak mikroorganisme mampu mencairkan gelatin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya itu cara pembuatan media. Cara pembuatan media ada terbagi beberapa. Yang pertama yaitu media TSA atau tripton soya agar. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu media TSA atau tripton soya agar. Cara pembuatannya yaitu sebanyak 40 gram TSA dilarutkan dalam 1 liter aqueous lalu dimasukkan ke dalam elemer dan selanjutnya disterilkan dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian media dituangkan ke tabung reaksi atau media agar miring dan dalam cawan Petri atau agar Petri. Setelah mengeras, media diinkubasi selama 24 jam pada suhu 36 derajat Celcius untuk agar Petri diinkubasi secara terbaik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi media TSB atau Tripton Soya Broth. Dalam cara pembuatan media ini yaitu melarutkan 30 gram TSB ke dalam 1 liter aqueous lalu masukkan ke dalam elemer. Kemudian media ini didiamkan tidak boleh dihomogenkan lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Lalu disterilkan media di autoclave dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu menginkubasi pada dalam suhu ruang sampai saatnya digunakan. Selanjutnya yaitu media TCBS yaitu thiosulfat citrat surcos. Cara pembuatan media ini yaitu melarutkan 88 gram TCBS ke dalam 1 liter aqueous dan masukkan ke dalam elemer. Kemudian dia ini dihomogenkan dengan menggunakan hot plate stirrer sampai mendidih. Sebelum masukkan magnet ke dalam elemer yang akan berfungsi sebagai pengaduk. Setelah itu mendinginkan media dan media itu dituangkan ke cawan Petri
Saat dituangkan, cawan Petri berada di dekat Bunsen agar steril dan selanjutnya menginkubasi terbalik selama 20 pencar pada suhu kamar. Dan selanjutnya cara pembuatan media Zobel 2216E. Nah, ini adalah cara pembuatan media yang terakhir, yaitu dengan cara menimbang 5 gram baktopeptom, 1 gram baktoyes ekstra dan 15 bakto agar, lalu masukkan ke dalam elemen dan larutkan dalam 1 liter air laut steril. Lalu sebagian media dituangkan ke dalam tabung reaksi atau media agar agak miring. Kemudian media disterilkan dengan autoklav dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, sisa media dituangkan ke dalam cawan Petri. Lalu setelah mengeras, diinkubasi terbalik selama 24 jam pada suhu 36 derajat Celcius. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam hasil UTS Mikrobiologi Farmasi 2 ini. Baiklah, semoga bermanfaat, dan kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf, dan kekurangan materinya ataupun kesalahan dalam penulisan materinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.